Oke, kita mulai melanjutkan lagi. Ya, bahasan tentang formulasi dan teknologi sediaan steril ini adalah bagian yang kelima. Ya, jangan lupa sebelum menonton yang kelima, kalian harus pastikan sudah paham dulu yang pertama hingga yang keempat ya. Nah, di bagian yang kelima ini kita akan membahas tentang sarana, prasarana, dan juga beberapa fasilitas penunjang dalam produksi sediaan steril. Nah, kita harus ingat ya bahwa ketika kita melakukan produksi sediaan steril itu kita harus memastikan yang namanya bakteri, endotoksin, dan juga partikel-partikel yang tidak diinginkan itu tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada. Ya, supaya apa? Supaya obat itu tetap aman dan juga efektif bisa digunakan bagi pasien sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, untuk bisa mencapai, sediaan yang bebas kontaminasi itu ya, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, ada beberapa aspek yang terlihat ya, mulai dari personel, personel yang melakukan proses produksi gitu ya, ruangannya harus seperti apa, kualitas udaranya bagaimana, pembuatannya prosesnya seperti apa, kualitas airnya bagaimana, lalu sanitasi dan hygiene-nya seperti apa, itu sudah ada, kriterianya sendiri ya. Teman-teman nanti kalau kepo banget gitu ya, bisa coba cek di JPOB tahun 2018 tentang Aneks 1 itu ya, yang pembuatan sediaan steril. Nah, yang pertama tentang klasifikasi ruangan gitu ya. Jadi, ruangan itu ada batasannya ya. Jadi kalau di industri itu ada ruang kelas A, B, C, D, E. Nah, itu ada klasifikasinya ya. Di mana klasifikasi ini ditentukan berdasarkan cemaran mikroba dan juga jumlah partikel yang diperbolehkan di dalam ruangan tersebut ya. Nah, ada ruang kelas A, B, C, D. Nah, secara umum memang A, B, C, D ini digunakan untuk produksi sediaan steril. Untuk yang non steril biasanya dilakukan di ruang kelas E. Nah, contohnya di sini untuk ruang kelas A, B, C, dan D, kalau terkait dengan cemaran mikroba, itu dilakukan analisis jumlah cemaran mikroba, baik di sampel udara, jadi memang ada alatnya khusus nanti kayak semacam penyedot debu gitu ya. Ada penyedot debunya, terus nanti dia akan menyaring ya, menyaring di situ sampel udaranya disaring, kemudian akan diinkubasi di apa namanya, mmm, cawan gitu ya, atau sering juga nanti sudah ada yang otomatis akan muncul jumlah mikrobanya juga bisa. Nah, kemudian ada juga yang namanya cawan papar. Nah, kalau cawan papar itu jadi kita punya cawan Petri, itu ada medianya, kemudian media tersebut dipaparkan di ruangan tersebut, dibiarkan terbuka selama kurang dari 4 jam ya. Di sini diamati berapa, jumlah cemaran mikrobanya, ya. Sedangkan kalau cawan kontak, itu biasanya sama, ada cawan Petri dan juga medianya, kemudian itu ditempelkan ya, plate-nya itu ditempelkan di beberapa tempat yang memang memiliki risiko tinggi terkontaminasi. Kemudian ada juga cemaran mikroba. Nah, ini untuk sarung tangan 5 jari. Nah, jadi memang personelnya juga dicek gitu ya. 5 jari, bagian ujung jari personel itu apa ya, ditempelkan ke ke sorry sorry, ke medianya ya, kemudian diinkubasi juga untuk diketahui ada atau tidaknya mikroba ya. Jadi karena, tangan manusia itu memang sumber kontaminasi paling besar ya, meskipun itu sudah menggunakan sarung tangan, tapi kalau misalnya penggunaannya nggak benar, cara pakainya nggak benar juga nanti bisa salah, gitu. Kemudian klasifikasi ruangan. Berdasarkan jumlah partikel. Nah, ini sama seperti tadi, jadi kayak ada penyedot debunya, nanti ada yang menghitung jumlah partikelnya. Di sini dinyatakan ada kondisi operasional dan non-operasional. Maksudnya apa? Kalau yang non-operasional itu ketika dia tidak digunakan untuk produksi gitu ya. Bahkan ketika dia tidak digunakan pun harus ada batasan tertentunya ya, jangan sampai melewati batasannya ya. Jadi ada partikel berukuran lebih dari 0,5 mikrometer dan juga yang kurang dari
atau yang kurang dari 5 mikrometer gitu ya. Jadi lebih dari 0,5 mikrometer dan lebih dari 5 mikrometer. Jadi sudah ditetapkan jumlahnya berapa, yang penting harus sesuai. Nah, karena ruangannya sudah diklasifikasi, ya, maka kegiatan yang boleh dilakukan di ruang kelas tersebut juga berbeda-beda. Nah, contohnya di sini ya, untuk produk-produk yang dibuat dengan sterilisasi akhir. Nah, sterilisasi akhir itu sebenarnya bisa dilakukan di ruang kelas C ya, baik mulai dari pembuatannya, kemudian pengisiannya pun bisa dilakukan di ruang kelas C. Nah, pengisian bisa di ruang kelas A kalau misalnya memang kritis banget ya. Kemudian, bahkan pembuatan larutannya juga kadang bisa di ruang kelas D gitu, yang penting pada akhirnya nanti akan disterilisasi autoklaf di ruang kelas C. Nah, sedangkan kalau yang teknik aseptis, itu proses pembuatan larutannya bisa di ruang kelas C, tapi proses penyaringan, kemudian pengisian, pengemasannya, itu harus dilakukan di ruang kelas A. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, "Loh Bu, kok tadi itu ada ruang kelas B? Terus kok di kegiatannya nggak ada yang dilakukan di ruang kelas B?" Ya memang ruang kelas B itu hanya sebagai background untuk ruang kelas A. Jadi karena akan sangat sulit ketika kita mencapai ruang kelas A itu sendiri. Jadi memang biasanya sebelum ruang kelas A itu berada di dalam ruang kelas B. Jadi A background B. Ya, jadi personil itu hanya akan bisa di ruang kelas B. Ruang kelas A itu ya untuk produknya, untuk prosesnya, gitu. Jadi memang ruang kelas B itu tidak sebagai tempat untuk melakukan aktivitas, tapi dia hanya sebagai ruangan background ya, backgroundnya. Tadi personelnya yang boleh masuk siapa aja. Jadi proses produksi sediaan steril itu personelnya itu tidak boleh sembarang orang. Hanya orang-orang terbatas ya yang boleh masuk di sana, orang-orang dengan kedisiplinan tinggi yang sehat dan juga paham aspek sterilisasi, sanitasi dan juga hygiene. Nah, orang-orang ini harus sehat, tidak boleh punya luka terbuka ya karena setiap luka bahkan jerawat yang habis dipites gitu juga nggak boleh ya karena setiap luka terbuka yang kita miliki itu memiliki yang berpotensi untuk menimbulkan kontaminasi gitu ya, jadi nggak boleh. Nah, kemudian mereka harus menggunakan pakaian khusus ya, yang sesuai dengan areanya masing-masing dan juga tidak boleh ada aksesoris misalnya jam, gelang, cincin gitu ya, dan juga nggak boleh pakai make up. Jadi percuma dandan cantik-cantik kalau kalian nanti mau masuk ke ruang kelas bersih ya, nggak boleh ya, karena nanti akan menimbulkan jumlah partikel berlebih di situ ya. Nah, kalau kalian lihat di sini yang personelnya ada personel kelas E, D, C, dan B. Loh Bu, kok nggak ada kelas A? Lah ya tadi yang saya bilang bahwa ruang kelas A itu tidak boleh ada personelnya sebenarnya sekarang. Jadi ruang kelas A itu ya tertutup, kalau ada personelnya di ruang kelas B. Jadi hanya A itu adalah ruang khusus untuk prosesnya, dia berada di dalam ruang kelas B. Pasti bingung ya, nanti kita jelaskan. Nah, tadi untuk mengganti pakaian, nah itu ada prosedurnya sendiri ya, ada prosesnya ya. Di sini ada prosesnya seperti apa. Nah, begitu pertama kita datang ya, kita datang dari rumah ya, terus kita masukkan sepatunya ke dalam sini ya. Kemudian kita di sini kita akan melakukan overshoe ya. Jadi tadi ketika kalian di sini sebelum naruh naruh sepatu kalian di sini ya, ini harus posisinya duduk ya, duduk di sini, kemudian satu kaki lepaskan sepatunya, masukkan ke sini ya. Kaki yang sudah dilepas sepatunya napak di sini. Berarti satu kaki di kanan, satu kaki di kiri masih di sini ya. Terus kemudian yang satunya yang belum dilepas langsung dilepas sepatunya, taruh di sini, kemudian menapakkan kaki di sini. Jadi kalau kaki sudah kok kakinya, sepatunya sudah dilepas, itu kita tidak boleh napak lagi di area sini. Lalu kita melakukan desinfeksi, baik untuk badan, tangan, seperti itu ya. Lalu di sini biasanya dilakukan pergantian pakaian juga ya, kita menggunakan sendal atau pakaian yang baru juga ya, masuk ke sini, kemudian masuk ke bagian aseptis ya. Kalau sudah selesai,
ini pembuangannya. Jadi maksudnya di sini, kalau kita sudah selesai mengganti pakaian di sini, kemudian melakukan proses di sini, baru keluar, sama seperti tadi, semua yang sudah selesai digunakan dibuang ke sini dan kita bisa keluar lagi. Jadi ini biasanya lokernya bisa dibuka 2 tutup depan belakang sini ya, jadi bisa diakses bersamaan. Ini untuk penggantian. Kemudian terkait pelaksanaan jaminan sterilitasnya. Jadi pembuatan sediaan steril itu sebaiknya dilakukan di ruangan yang khusus di ruang kelas A dengan integriti yang berbeda-beda, tipenya berbeda-beda. Open bench, kalau open bench itu ya kayak kalian lakukan di lab gitu. Jadi di meja terbuka, kalian buat di situ. Nah, itu resiko kontaminasinya jauh sangat besar. Kemudian ada juga open clean room, lalu ada reps dan juga isolator. Nah, ini kalau kalian lihat semakin ke atas, itu jaminan sterilitasnya semakin bagus. Jadi kalau mau benar-benar tinggi tingkat sterilitasnya, ya kita gunakan isolator. Meskipun harganya cukup mahal ya dibandingkan yang lain. Nah, di sini kita lihat satu-satu. Kalau open clean room itu seperti apa ya? Kalau zaman dulu ya open clean room itu seperti ini. Jadi ada ruang kelas A, ruang kelas B. Ya, kemudian jadi A, background B. Jadi peralatan mesin fillingnya ada di sini, di dalam gorden-gorden plastik ini. Nah, kalau teman-teman lihat di atas ada HEPA filter, ini fungsinya untuk menyaring udara yang boleh masuk ke dalam ruang kelas A ini terbatas ya. Hanya udara yang sangat-sangat bersih yang bisa masuk ke sini. Ya, ini ruang kelas A, sehingga semua proses yang di dalam sini terkontrol lingkungannya ya, baik dari jumlah partikel dan juga mikrobanya. Nah, ini yang versi lama ya. Versi lama orang-orang, nih orangnya, boleh masuk ke grade A. Itu dulu. Tapi sekarang itu sudah tidak berlaku. Sekarang yang berlaku adalah yang ini. Ya. Jadi yang boleh masuk, ya, yang boleh masuk ke sini cuma tangannya aja. Cuma tangannya aja yang boleh masuk. Jadi dia boleh tetap pakai korden, ya, tapi dia yang boleh masuk hanya tangannya aja. Badannya, orangnya nggak boleh masuk ke sana. Kayak gitu, itu kalau yang clean room, open clean room. Nah, kemudian yang integritinya lebih tinggi lagi ada yang namanya RAPS atau Restricted Access Barrier System ya. Jadi ini sudah lebih besar gitu ya proteksinya dibandingkan yang open clean room tadi. Karena apa? Di sini ada penutup-penutupnya nih. Penutupnya bukan hanya korden, tapi dia bisa merupakan suatu akrilik atau apapun itu ya, sehingga lebih sulit untuk ditembus gitu ya. Dan biasanya di sini sudah dilengkapi dengan mekanisme tertentu untuk fumigasinya, untuk pembersihannya, dekontaminasinya itu sudah ada secara langsung gitu ya. Makanya kalau kalian lihat ada warna merah ini menandakan buka tutup gitu ya untuk proses fumigasi. Itu bisa demikian. Ya, ada RAPS, Restricted Access Barrier System. Kemudian ada juga isolator. Sorry ini lupa saya kasih judul ya. Isolator. Nah, di sini kalau isolator dia integritinya paling tinggi. Kenapa? Ya karena memang benar-benar nggak ada yang dari luar yang bisa masuk. Kalaupun masuk nih, kalau kalian lihat hanya bisa tangannya aja. Ya, itu pun pakai sarung tangan gitu ya. Jadi memang cuma tangannya aja yang bisa masuk. Udaranya juga diputar, ya hanya berputar-putar di sini aja udaranya. Jadi memastikan benar-benar dia itu bersih udaranya, nggak ada terkontaminasi. Jadi yang isolator ini pun juga sangat baik digunakan untuk memproduksi obat-obatan atau sediaan-sediaan yang bisa dikatakan berbahaya ya, hazardous drug buat kita gitu. Contohnya obat kanker itu juga baik digunakan isolator untuk proses produksinya. Nah, selain dengan bangunan dan juga fasilitas produksinya, yang tidak kalah penting adalah kualitas airnya. Nah, secara garis besar ya berdasarkan CPOB sarana penunjang kritis itu ada beberapa spesifikasi mutu air ya, seperti ada air pasokan, air murni, ada air dengan tingkat pemurnian tinggi, air untuk injeksi atau yang sering dikenal dengan
water for injection gitu ya, WFI gitu, ada juga air untuk mutu tertentu. Nah, secara umum memang ini saya ambil dari USB dan IP gitu ya, untuk beberapa karakter atau spesifikasi air gitu ya. Beberapa syaratnya berkaitan erat dengan nilai konduktivitasnya, adanya logam berat, kemudian total organic compound, microbial limit atau batas mikrobanya, dan juga jumlah endotoksinya berapa. Ya, nah di sini sudah ditetapkan demikian, jadi harus dilakukan pengukuran terhadap air yang dihasilkan gitu. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh purified water hingga water for injection? Nah, yang jelas ketika kita punya air murni atau raw water, itu akan mengalami yang namanya pretreatment system. Nah, pretreatment system ini ya lebih fokusnya untuk menghilangkan beberapa pengotor yang ada dari air murni gitu ya. Contohnya ada multimedia filter, itu kalau kalian ingat zaman SD SMP ya. Kalian pernah disuruh bikin apa namanya? Penyaring buat air, bersihin air gitu pakai ada ijuk, kerikil, kemudian arang dan lain-lainnya. Nah, itu masuk di multimedia filter ya untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang besar biasanya kayak gitu. Ada juga karbon aktif ini biasanya untuk menyerap beberapa senyawa, material-material yang tidak diinginkan ya, karena karbon aktif kan dia dapat mengadsorpsi material-material tertentu gitu. Kemudian ada softener di sini untuk mengurangi kesadahan air. Ada juga mixed bed. Nah, mixed bed ini lebih ke ion-ion gitu. Jadi untuk mengurangi jumlah ion-ion yang tidak diinginkan gitu ya. Ada juga micron filter, itu untuk penyaring yang lebih kecil. Ada juga RO, reverse osmosis, ya ini digunakan untuk menghilangkan garam-garam yang terlarut di situ. Lalu ada juga electrode ionize, itu digunakan untuk menghilangkan ion-ion yang masih ada ya, karena kalau jumlah ionnya masih tinggi nanti otomatis konduktivitasnya juga akan tinggi ya. Nah, kemudian di sini ada pengecekan konduktivitasnya. Setelah dia melewati EDI, electrode ionize, dia akan dimasukkan ke dalam tangki penampungan. Nah, di dalam tangki penampungan itu biasanya akan biasanya dia akan mengalami distilasi terlebih dahulu ya. Jadi kalau sebelum dia jadi water for injection, itu setelah mengalami electrode ionize ada tahap distilasi dulu. Biasanya distilasi bertingkat bisa sampai 6 kali. Itu fungsinya lebih untuk menghilangkan endotoksin, bakterinya juga bisa mati di situ ya. Lalu ada juga tahap pemberian ozon dan juga UV ya. Ozon itu untuk mensterilkan ya, lebih mengurangi jumlah bakteri juga. Lalu ada UV, di mana fungsi UV itu bukan untuk mensterilkan tapi lebih ke untuk memecah ozonnya ya. Lalu di situ nanti disimpan. Nah, penyimpanan water for injection pun juga nggak boleh ngendon gitu ya. Ngendon tuh diem di tangkinya gitu, nggak boleh, tapi dia harus rutin terus berputar, tidak boleh berhenti gitu ya, untuk menghindari cemaran. Nah, di situ nanti proses penyimpanannya dia kan harus diedarkan terus-menerus itu dengan sistem hot looping water. Jadi hot looping system, sorry. Hot looping system itu dimana prosesnya airnya dialirkan ke setiap pipa dengan suhu sekitar 60-70 derajat Celcius. Bahkan ada juga yang 80 derajat Celcius untuk menjamin tidak adanya cemaran pada saat proses itu gitu ya. Kemudian dia bisa digunakan di tempat di mana dia akan digunakan untuk produksi gitu ya, dialirkan ke sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sarana penunjang. Sekali lagi, jika ingin tahu lebih detailnya, bisa cek di CPOB 2018 yang Aneks 1. Oke, terima kasih.